Shalom jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa, hari ini tanggal 23 April dengan judul Alkitab. Saudara-saudaraku sekalian, Alkitab adalah otoritas tertinggi dan paling definitif di dalam iman dan praktek kehidupan umat manusia yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Apa itu definitif? Definitif artinya yang sudah pasti dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Oleh karena itu, Yesus saat dia ada di muka bumi ini, dia meninggikan Alkitab. Bagi Yesus, Alkitab adalah kebenaran dan pedoman hidup bagi para pengikutnya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 7 ayat ke-38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus menyatakan di dalam hal ini bahwa siapa yang percaya kepadanya harus berdasarkan kitab suci. Hal ini juga diikuti oleh para rasul. Di dalam ajaran dan pelayanan mereka, mereka menjadikan Alkitab sebagai dasar dan pedoman mereka. Kita bisa lihat salah satu rasul, yaitu Rasul Paulus, menulis di dalam Roma 15 ayat 4. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Rasul Paulus menyatakan Alkitab sebagai sumber ketekunan dan penghiburan bagi umat percaya. Lalu bagaimana pandangan gereja kita, gereja Masih Advent hari ke-7 terhadap Alkitab? Saya ingin bacakan. Alkitab memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada semua tradisi, pengalaman, budaya, dan akal manusia. Dan hanya Alkitab sebagai standar kebenaran untuk menguji segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Allah. Gereja kita juga meninggikan Alkitab sebagai standar bagi kita untuk menguji kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Pelajaran kita menggarisbawahi 3 poin tentang Alkitab. Yang pertama, Alkitab sebagai satu-satunya perlindungan rohani bagi umat manusia. Kedua, Alkitab memiliki hak dan wewenang untuk menghakimi manusia dan cara berpikir manusia. Yang ketiga, Alkitab memang benar firman Allah yang tertulis. Mari kita lihat tulisan Roh Nubuat tentang Alkitab. Ini bisa kita dapat di dalam tulisan Ellen G. White di buku Alpha Omega jilid 6 halaman 671. Melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran dalam hati. Dengan demikian, dia membeberkan kesalahan dan mengusirnya dari jiwa. Dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Allah, Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya. Saudara-saudaraku sekalian, Roh Kudus bekerja selaras dengan Alkitab. Kedua elemen penting ini, Roh Kudus dan Alkitab, membawa manusia kepada Kristus dan menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya standar di dalam kehidupan dan ujian umat manusia. Ingat saudara-saudara, bukan tugas kita untuk menghakimi Alkitab. Alkitab selayaknya diterima sepenuhnya sebagai firman Allah yang hidup, yang berkuasa bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian, jaga jarak, jaga imun, jaga iman. Kita pasti aman.
because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.